Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luali Tijidan dari kelas Farmasi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan urin terhadap glukosa dan pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama ada definisi. Glukosuria adalah kondisi di mana glukosa ditemukan dalam urin. Ekskresi glukosa dalam urin terjadi pada keadaan glukosa dalam darah meningkat sehingga melampaui kemampuan reabsorpsi tubuh ginjal. Kadar glukosa darah yang berlebihan sekitar 160 sampai 180 mg per dl sehingga menyebabkan glukosa yang berlebihan keluar melalui urin. Untuk selanjutnya, metode pemeriksaan urin. Yang pertama, ada metode Benedict. Metode Benedict adalah metode yang memanfaatkan sifat glukosa sebagai zat pereduksi, di mana reagen Benedict mengandung garam kupri yang jika ditambahkan urin yang mengandung glukosa dan kemudian dipanaskan, maka akan menjadi kupro yang ditandai dengan adanya perubahan warna kekeruhan pada reagen Benedict. Yang kedua ada metode cari celup. Prinsip pemeriksaan glukosa urin metode cari celup memiliki reagen spesifik glukosa oksidase atau peroksidase ditunjukkan apabila hasil positif mengandung glukosa akan mengalami perubahan warna pada reagen strip dari warna hijau muda sampai hijau tua. Prosedur metode Benedict. Untuk alatnya menggunakan tabung reaksi, rak tabung, lampu spiritus, dan pipet tetes. Untuk bahannya menggunakan reagen Benedict dan sampel urin. Untuk prosedurnya, yang pertama, masukkan reagen Benedict ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Lalu ditambahkan sampel urin sebanyak 2-8 tetes ke dalam tabung reaksi. Lalu panaskan menggunakan lampu spiritus selama 2 menit. Dikocok, lalu amati perubahan warnanya. Untuk selanjutnya, prosedur metode cari celup. Untuk alatnya menggunakan reagen cari celup, sampel urin, dan pipet tetes. Untuk bahannya menggunakan reagen cari celup dan indikator, lalu sampel urin. Untuk prosedurnya, yang pertama celupkan strip reagen pada sampel urin, lalu tunggu beberapa saat sampai terjadi perubahan warna. Dipegang strip reagen secara horizontal dan dibandingkan dengan indikator warna. Untuk selanjutnya ada video prosedur metode Benedict. Alat dan bahan seperti 5 buah tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi, penjepit tabung, korek api, tumbakan spiritus, alat ukur, pipet tetes, dan bahan yang digunakan adalah reagen Benedict dan 5 sampel urin. Interpretasi hasil pemeriksaan glukosa urin. Yang pertama, interpretasi hasilnya negatif, positif 1, positif 2, positif 3, dan positif 4.
Untuk selanjutnya pembahasan. Interpretasi hasil metode Benedict. Untuk negatif tidak ada perubahan warna, yaitu berwarna biru. Untuk drag S berwarna kehijauan. Positif 1 berwarna hijau atau hijau keruh dan ada endapan. Positif 2 berwarna kuning dan ada endapan. Positif 3 berwarna orange dan ada endapan. Positif 3 berwarna merah bata dan ada endapan. Untuk negatif yaitu normal, drag S kadar gula untuk glukosa kurang dari 0,5 gram per dl. Positif 1 kadar glukosa 0,5 sampai 1 gram per dl. Positif 2 kadar glukosa 1 sampai 1,5 gram per dl. Positif 3 kadar glukosa 1,5 sampai 2 gram per dl. Positif 4 kadar glukosa lebih dari 2 gram per dl. Untuk berikutnya interpretasi hasil metode cari celup. Berwarna kuning yaitu normal, warna orange yaitu kadar glukosa 100 mg per dl, warna merah yaitu 300 mg per dl, warna coklat yaitu 100 mg per dl. Pemeriksaan glukosa urin dapat dilakukan dengan metode Benedict dan cari celup. Kandungan glukosa yang terdapat di dalam urin jika ditambahkan dengan reagen Benedict dan dipanaskan akan menghasilkan ion kupri dan direduksi menjadi kupro sehingga menimbulkan endapan berwarna merah bata dan dapat mendeteksi kadar gula sekitar 5 mol per liter atau 0,1 mg per dl. Prinsip pemeriksaan glukosa dengan metode cari celup memiliki reaksi spesifik glukosa oksidase atau peroksidase yang ditunjukkan dengan hasil positif pada reagen strip berwarna hijau muda sampai hijau tua. Pada cari celup dapat mendeteksi glukosa pada kadar 50-70 mg per dl. Hasil negatif pada pemeriksaan metode Benedict ditunjukkan dengan adanya perubahan warna pada strip menjadi warna biru. Dikatakan positif 1 apabila sampel berwarna hijau ke kuning-kuningan. Begitu juga hasil negatif pada pemeriksaan metode cari celup. Berdasarkan penelitian, hasil pemeriksaan glukosa urin menggunakan metode cari celup lebih tinggi daripada metode Benedict, yaitu diperoleh hasil pemeriksaan sebanyak 12 sampel menandakan bahwa pemeriksaan glukosa urin menggunakan metode cari celup memiliki sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi glukosa pada urin dibandingkan dengan metode Benedict menggunakan glukosa sebagai agen produksi sehingga hasil kurang spesifik. Perbandingan yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya sebelum pemeriksaan penderita mengkonsumsi obat-obatan, suhu penyimpanan urin, waktu penundaan pemeriksaan dapat mengakibatkan kualitas pemeriksaan urin menurun akibat terlalu lama terpapar udara, serta penggunaan pengawet yang tidak tepat. Untuk selanjutnya kesimpulan, glukosa dalam urin bisa terjadi ketika kadar glukosa dalam darah meningkat melebihi 160 sampai 180 mg per dl, sehingga glukosa berlebihan akan dikeluarkan melalui urin. Pemeriksaan glukosa urin dapat dilakukan menggunakan metode Benedict dan metode cari celup. Kelebihan metode Benedict yaitu urin yang diperlukan cenderung lebih sedikit, sedangkan kelebihan metode cari celup yaitu hasil yang diperoleh lebih cepat, lebih spesifik, dan lebih sensitif. Kelemahan metode Benedict antara lain, reagen yang dibutuhkan lebih banyak, untuk memperoleh hasil memerlukan waktu yang cukup lama, tidak spesifik, dan kurang sensitif dalam mendeteksi glukosa urin. Sedangkan kelemahan metode cari celup yaitu urin yang diperlukan lebih banyak dan biaya yang mahal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.